Kali ini saya akan bahas mengenai statin, obat yang cukup hangat menjadi perbincangan terutama di kalangan keto diet, carnivore diet. Banyak yang beranggapan bahwa statin ini memiliki efek samping yang tidak baik atau yang buruk dan menganjurkan untuk tidak apa-apa, tidak minum statin, bahkan mengatakan bahwa kolesterol itu sebetulnya tidak jahat, bahwa kolesterol itu baik dan sebaiknya tidak diturunkan oleh statin. Ini pendapat saya ya, kalian yang tidak sependapat dengan saya nggak apa-apa, tapi ini pendapat saya. Saya ingin katakan begini, statin adalah obat. Catat sekali lagi ya, statin adalah obat. Sebagaimana obat-obat pada umumnya, semua obat memiliki efek samping. Ada manfaatnya, ada efek sampingnya. Oleh sebab itu, penggunaan obat mesti atas pengawasan dokter. Nanti dokter menentukan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan efek sampingnya apabila obat tersebut diberikan kepada pasien. Contoh ya, paracetamol. Paracetamol juga memiliki memiliki manfaat dan juga efek samping. Efek samping paracetamol apa aja? Bisa mual, bisa muntah-muntah, yang ringan ya, atau mungkin ruam pada kulit, bahkan yang berat bisa menyebabkan alergi dan kematian. Tuh, paracetamol aja bisa menyebabkan kematian bagi yang sensitif atau alergi ya. Pertanyaannya, kenapa kalian minum paracetamol? Kan bahayanya lumayan ya. Ingat bahwa efek samping ini terjadi pada sebagian kecil kasus. Tidak semua mengalami hal ini, makanya paracetamol masih kalian konsumsi. Begitupun antibiotik. Antibiotik memiliki efek samping apa? Ketidakseimbangan bakteri di dalam tubuh kita sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit. Hepatotoksik. Paracetamol juga hepatotoksik. Hampir semua obat hepatotoksik atau merusak hati. Mengganggu fungsi ginjal. Ya, semua obat termasuk paracetamol, antibiotik. Pertanyaannya, kenapa kalian minum paracetamol dan antibiotik? Sebab indikasinya, manfaatnya dianggap lebih baik dan efek sampingnya dianggap hanya pada sebagian kecil kasus, ya. Begitupun juga misalnya obat penyakit jantung, aspirin, ya, atau aspilet lah ya, aspilet untuk mengencerkan darah. Bahayanya apa? Bisa ke lambung, pendarahan lambung ya, contohnya itu. Atau ada luka-luka di dalam organ tubuh kita jadi susah sembuh. Tapi kenapa dikonsumsi? Sebab manfaatnya untuk mencegah penyakit jantung lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Begitupun dengan statin. Katakanlah statin memiliki efek samping yang banyak ya, yang dibahas oleh para influencer dan pendukung-pendukung diet keto lah, diet carnivore lah, gitu ya. Statin juga memiliki efek samping. Catat, efek sampingnya itu terjadi pada sebagian kecil kasus. Pengalaman saya memberikan statin, golongan statin kepada pasien-pasien saya selama ini, efek sampingnya jarang ditemui. Langka ditemukan efek samping statin selama pengawasan saya. Bahkan selama ini apabila mereka tidak mengkonsumsi statin, gejalanya muncul, salah satunya pegal-pegal, pusing, karena kolesterolnya tinggi. Dengan minum statin, kolesterolnya membaik, gejalanya hilang. Ya, jadi manfaatnya lebih baik dibandingkan efek sampingnya, sebab efek sampingnya hanya terjadi pada sebagian kecil kasus. Efek sampingnya apa aja? Banyak. Hepatotoksik salah satunya, mengganggu fungsi hati, ya. Sama dengan obat-obat lainnya, statin juga mengganggu fungsi hati. Pegal-pegal, banyak obat yang bikin pegal-pegal. Contohnya paracetamol juga pada sebagian kecil kasus, sebagian kecil pasien bukannya nyembuhin pegal-pegal, malah bikin pegal-pegal. Lalu juga ada yang mengatakan mengganggu fungsi otak atau saraf. Bukan cuma statin aja, banyak obat juga. Contoh obat muntah, metoclopramid contohnya, itu dapat mengakibatkan gejala ekstrapiramidal, gangguan saraf juga. Tapi kenapa dikasih? Sebab dianggap hanya terjadi pada sebagian kecil kasus, ya. Tidak pada semuanya. Kalau misalnya pada semua pasien kayak gitu pasti nggak akan dikasih, gitu. Tapi karena terjadi hanya pada sebagian kecil kasus dan kasusnya langka, juga makanya dianggap
minimal efek sampingnya, manfaatnya lebih baik. Statin pun demikian, misalnya memiliki efek samping terhadap otak atau saraf, kasusnya langka. Tidak semua mengalami. Mengakibatkan pegal-pegal pada tubuh, tidak semuanya mengalami. Ada kasusnya, tapi langka sedikit. Lalu gejala lain, misalnya tadi mengganggu fungsi hati, juga kasusnya langka. Mengganggu fungsi ginjal, juga kasusnya langka. Dan lain-lain, semua efek samping statin, ya, gitu. Jadi, bagi kalian yang beranggapan sebaiknya jangan minum statin, biarkan aja kolesterolnya tinggi, coba timbang-timbang manfaatnya. Apakah kolesterol tinggi itu manfaatnya lebih baik dibandingkan kita minum statin? Misalnya kalian menganggap bahwa kolesterol tidak jahat, ya oke, anggap itu hak kalian. Dan kalian anggap statin jahat, hak kalian. Tapi sebagai dokter, sebagai apa yang saya baca selama ini saya pahami, dan banyak dokter juga yang pahami, mungkin berseberangan dengan dokter yang lain, bahwa manfaat kita memberikan statin itu lebih baik dibandingkan kita nggak kasih statin. Sebab kolesterol atau misalnya lemak yang dianggap jahat ini dapat berpotensi menimbulkan serangan jantung, stroke, dan berbagai macam penyakit yang justru dapat mengakibatkan kematian. Dengan kita menurunkan, maka kita mencegah kematian. Kalau yang lain beranggapan bahwa lemak tidak mengakibatkan sumbatan pembuluh darah jantung, otak, dan lain-lain, oke, itu silakan aja pendapat yang bersangkutan. Tapi bagi kita yang beranggapan bahwa lemak berpotensi, ingat ya, sumbatan bukan diakibatkan oleh lemak aja. Peradangan, inflamasi, dan segala macam itu memiliki faktor. Tapi lemak juga adalah salah satu faktor. Salah satu faktor yang tinggi akan meningkatkan potensinya. Jadi kalau kita turunkan lemaknya juga merendahkan potensi terjadinya serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dokter beranggapan sebaiknya kita kasih statin sebab efek sampingnya, satu, terjadi pada hanya sebagian kecil kasus. Kedua, dianggap ringan dibandingkan manfaatnya apabila tidak diobati dengan statin. Contohnya serangan jantung, dan lain-lain. So, ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab bagi kalian yang berpendapat, kenapa sih statin itu bahaya, atau misalnya sebenarnya nggak sih statin itu bahaya? Silakan kalian anggapan dengan argumen kalian, tidak apa-apa. Yang penting ada basic evidence-nya. Kalau saya beranggapan bahwa pada saat saya berikan statin, itu dianggap manfaatnya lebih baik dibandingkan efek sampingnya. Dibandingkan kita membiarkan kolesterolnya tinggi dan dapat mengakibatkan sumbatan jantung, ya. Pembahasan kolesterol mengakibatkan sumbatan jantung sudah saya bahas pada video sebelumnya, dan peradangan juga, dan macam-macam, tapi nanti akan dijelaskan lagi. Tapi mengenai statin begitu. Dan seandainya kalau efek sampingnya terjadi, ini pentingnya pengawasan ini pentingnya penggunaan statin dalam dan obat-obatan lainnya dalam pengawasan dokter. Kenapa? Apabila efek sampingnya terjadi, dokter bisa menghentikan dan mengganti dengan obat golongan lain yang mungkin lebih aman bagi pasien tersebut. Oleh sebab itu penting penggunaan obat-obatan selalu diawasi oleh dokter, sebab dokter yang mengetahui efek samping, manfaat, dan segala macam hal yang berkaitan dengan penyakit pasien tersebut, ya. Mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.